tamak kekuasaan itu. Padahal ia saja yang berkuasa, tapi ia titipkan kekuasaan itu, ia perjuangkan kekuasaan itu sampai ke anak cucunya, ke suami dan istrinya, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Maka ia tamak dalam kekuasaan itu. Ia perlu hanya 1 sepatu, tapi ia miliki dan kuasai 10 sepatu, maka ia menjadi orang yang tamak. Dan ketamakan itulah yang lalu membuat bangsa ini semakin lama semakin terpuruk. Ia perlu uang 10 juta, tapi karena ketamakannya, ia lakukan kejahatan dalam keuangan sampai 300 triliun umpamanya. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal khailil musawwanati wal an'am wal hars, zalika mata'ul hayatud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada siang ini khatib ingin berbicara di hadapan bapak-bapak, saudara-saudara semua tentang wara'. Salah satu kajian dalam Islam yang mestinya penting diulang-ulang sekarang ini, di tengah kondisi bangsa yang penuh dengan korupsi, politik dinasti, berebut-rebut kekuasaan, mengejar dunia, dan kejahatan-kejahatan lain yang kita lupa dengan apa yang sebenarnya kita perlukan. Wara' adalah salah satu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah berkata, min husni islamil mar'i, kata Rasulullah SAW, tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang yang terbaik itu adalah, seseorang yang baik Islam itu, kata Rasulullah SAW, adalah tarkuhu ma la ya'ni, ia tinggalkan sesuatu yang ia tidak butuhkan, yang ia tidak perlukan. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, kun waro'an takun a'budan nas. Jadilah kamu, kata Rasulullah SAW, seorang yang wara', maka kamu akan menjadi orang yang paling hebat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wara'? Wara' lawannya adalah tamak.
Lawan waro adalah tamak. Waro itu adalah ia mengambil, memakan, memiliki, menguasai sesuatu itu sesuai dengan apa yang ia perlukan dan ia butuhkan. Kalau seseorang itu hanya perlu makan satu piring, maka ia makan satu piring, maka sesungguhnya ia telah menjadi seorang yang wara'. Tapi kalau ia sesungguhnya hanya perlu makan satu piring, namun ia makan 2 piring, 3 piring, 4 piring atau lebih dari itu, maka ia telah menjadi seorang yang tamak. Kalau ia hanya perlu minum air 1 gelas, ia minum air 1 gelas, maka ia menjadi orang yang wara'. Tapi kalau ia minum 2 gelas, minum 3 gelas, maka ia menjadi orang yang tamak. Sesungguhnya ia hanya perlu kekuasaan yang sedikit saja, tapi ia kejar kekuasaan itu sampai setinggi-tingginya, maka sesungguhnya ia tamak terhadap kekuasaan itu. Tamak kekuasaan itu, padahal ia cukup ia saja yang berkuasa, tapi ia titipkan kekuasaan itu, ia perjuangkan kekuasaan itu sampai ke anak cucunya, ke suami dan istrinya, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya, maka ia tamak dalam kekuasaan itu. Ia perlu hanya 1 sepatu, tapi ia miliki dan kuasai 10 sepatu, maka ia menjadi orang yang tamak. Dan ketamakan itulah yang lalu membuat bangsa ini semakin lama semakin terpuruk. Ia perlu uang 10 juta, tapi karena ketamakannya ia lakukan kejahatan dalam keuangan sampai 300 triliun umpamanya. Atau untuk kasus Pekanbaru ia korupsi sampai 6,5 miliar umpamanya. Maka ia sebenarnya cukup uang dengan 100 juta, 200 juta. Mengapa ia lakukan? Karena ia punya sikap tamak. Tak tertanam di hatinya sikap waro', merasa dan menguasai sesuatu itu hanya karena kebutuhannya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sering mendengar ungkapan, belilah sesuatu itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena keinginan itu ada hawa nafsu di dalamnya. Dan kalau keinginan yang kita perturutkan, maka mungkin 1 mall itu kita akan beli. Padahal sebenarnya yang kita perlukan hanya 1. Tapi karena keinginan kita yang kita ikutkan, maka kita lakukan berbagai upaya untuk memenuhi keinginan kita. Dan keinginan itu sebenarnya muncul dari rasa tamak kita terhadap sesuatu. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu kali anak Ali bin Abi Thalib bernama Husain pernah ditanya oleh sahabat, ma malakuddin, apa yang membuat agama ini hebat, apa yang membuat agama Islam ini kuat, apa yang membuat agama ini maju? Apa kata Husain? Al-wara', wara'. Umat Islam ini waro'. Lalu pada saat yang bersamaan Husain lalu ditanya, ma'afatuddin, apa yang membuat agama ini hancur? Husain menjawab, kalau pengikutnya tamak. Andai kita semua ini bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita kuasai sesuatu, kita miliki sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka mungkin tak ada orang susah di negeri ini. Masalahnya 10 orang terkaya di Indonesia ini menguasai 90% kekayaan negeri ini, lalu hampir 270 juta susah hidup di negeri ini. Bayangkanlah, padahal yang 10 orang itu hanya memerlukan apa? Tapi dia menguasai kekayaan itu sedemikian rupa dan dia tak distribusikan kepada yang lain-lain. Andai umat Islam ini yang mayoritas di negeri ini warok semua, ia kuasai sesuatu, ia miliki sesuatu, ia makan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ia perlukan, yang ia butuhkan, warok dia, maka Islam di negeri ini pasti hebat.
agama di negeri ini pasti hebat. Itu kata Husain anak Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lihat agama ini hancur, tamaklah kalian. Begitulah lebih kurang kalimat lainnya terhadap apa yang disebutkan oleh Husain ini. Satu kali salah seorang ulama pernah mengungkapkan kalimat seperti ini. Man lam yushibhul wara. Kalau seseorang ia makan kepala gajah, ia makan daging gajah itu berserta dengan kepalanya, lam yasba, ia tak akan pernah kenyang. Kalau warok tak ada di hati kita, maka kita tidak akan pernah merasa puas. Tak akan pernah kenyang kita. Padahal hubbus syahwat. Kita ini, kata Allah, manusia ini, kata Allah, dihiasi dengan hubbus syahwat. Mencintai syahwat kita. Apa yang kita cintai dari syahwat itu? Minan nisa. Kita punya syahwat, nafsu untuk perempuan-perempuan. Wal banin. Ada pula nafsu kita untuk memiliki anak banyak. Wal qanatiril muqantarati, emas perak yang kita simpan-simpan, yang kita tabung-tabung. Tentu kita ingin juga ada syahwat kita terhadap itu. Wal an'am, kita ingin juga punya banyak binatang ternak. Wal hars, dan punya pula banyak kebun, sawah ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah. Itu semua hanya nikmat dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya di sisi Allah ada sesuatu yang sangat baik ketika kamu kembali. Lalu sekarang kalau kita kejar-kejar hawa nafsu kita ini, tidak kita tanam sikap tamak di dalam hati kita, tergelincir kita, tergelincir. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kembali kepada kita bersama untuk menanamkan di hati kita kembali sikap warok ini. Kun waro'an, kata Rasulullah SAW, jadilah kamu seorang yang warok. Takun a'budan nas, kamu pasti jadi orang yang paling hebat. Pasti kamu ahli ibadah yang hebat. Tapi kalau kita sudah mengikuti lawan dari warok itu, celaka kita nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.